Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 9 November 2021, Pekan Biasa ke-32, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Saveria PRR dari komunitas PRR Lebao Larantuka NTT dengan tema Pola Pikir yang Salah Perlu Dirombak. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak. Roh pengertian, terangilah budi kami. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang Engkau tunjukkan kepada kami
bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pola pikir yang salah perlu dirombak. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, perbedaan pola pikir selalu menimbulkan perdebatan. Jika seseorang mampu menerima dan mengolah perbedaan pola pikir secara positif, maka dia dapat menjalankan hidupnya secara positif dan meraih cita-citanya dengan mudah. Namun, jika seseorang menerima perbedaan pola pikir secara negatif, maka hari-hari hidupnya akan dipenuhi perdebatan dan ia akan jauh dari sukacita yang harusnya dia alami dalam kehidupan ini, dan bisa saja akan berisiko pada cita-cita hidup yang ingin diraihnya. Para sahabatku yang terkasih, perdebatan antara Yesus dengan golongan yang menantangnya dalam kisah Injil hari ini adalah kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan tentang kematian dan kebangkitannya. Perdebatan itu menjadi menarik karena perbedaan pola pikir. Pola pikir Yesus berbicara tentang rombak bait Allah dan dalam 3 hari akan didirikannya kembali, mengarah pada tubuhnya sendiri, pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sedangkan pola pikir orang Yahudi adalah bangunan fisik bait Allah itu. Maka disinilah puncak perdebatannya. Bagi orang Yahudi itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan semuanya sangat mungkin. Ungkapan Yesus, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali," menimbulkan keheranan dan rasa tidak percaya pada orang-orang Yahudi. Mereka berpikir apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah suatu hal yang mustahil. Wajar saja bila pikiran mereka seperti ini, karena mereka tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yesus ini. Mereka lalu mengarahkan pandangan pada era pembangunan bait Allah yang memakan waktu sangat lama, 46 tahun. Sementara itu mereka lupa bahwa Yesus adalah bait Allah. Yesus adalah Tuhan yang adalah bait Allah yang sesungguhnya. Para sahabatku yang terkasih, bait Allah adalah tubuh Yesus sendiri. Latar belakang dari perkataannya ini adalah peristiwa di mana ia menyucikan bait Allah. Pada waktu ia pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Di sana Yesus menemukan para pedagang berjualan di halaman bait Allah, juga para penukar uang. Ketika Yesus melihat hal ini, dia sangat marah. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat orang beribadah kepada Allah sudah berubah menjadi pasar tempat orang berjualan. Sesudah Yesus membersihkan bait Allah itu, orang-orang Yahudi menantangnya dan mendesaknya untuk membuktikan wewenang atas ucapannya.
Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali, sesungguhnya Dia telah memulihkan kehormatan bait Allah. Dengan membersihkan bait Allah dari pedagang dan penukar uang, Yesus ingin kita menyadari bahwa kesucian bait Allah harus tetap dijaga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Pada hari ini menyadarkan kita akan persekutuan hidup beriman yang didasarkan dalam diri Yesus Kristus. Maka setiap kita adalah bait Allah, karena Roh Allah diam dalam diri kita. Gereja secara fisik menjadi tempat perjumpaan, persaudaraan, komunitas cinta kasih ilahi, di mana kita dihidupkan oleh warta sabda. Namun, gereja adalah juga setiap orang beriman yang dihidupkan oleh sabda Allah, serta ambil bagian dalam kesaksian karya Allah di tengah dunia ini. Kita perlu merombak pola pikir yang salah tentang bait Allah hanya terbatas pada bangunan fisik. Jika pola pikir kita tentang bait Allah hanya terbatas pada bangunan fisik, maka kita tidak akan bisa menyadari bahwa bait Allah yang sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang selalu tinggal di hati kita, yang selalu tinggal dalam hidup kita. Para sahabatku, rombaklah bait Allah juga merupakan ajakan bagi kita untuk merombak pola hidup, pola tingkah laku, dan pola pikir kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ekaristi, doa dan sakramen harus menjadi kesempatan pertama yang kita lakukan untuk menjaga keutuhan bait rumah Allah dan bait iman kita, agar kita mampu merombak diri kita dari salah dan dosa menjadi tempat suci, menjadi tubuh yang suci, menjadi jiwa yang suci, dan menjadi kepribadian yang suci di hadapan Allah. Rombak pola pikir dari yang negatif ke yang positif. Kita akan mempunyai cara berpikir yang lebih luas untuk memperbaiki kesalahan. Saat gagal, bisa menjadi momen untuk belajar memperbaiki apa yang salah. Saat terjatuh, bisa menjadi masa mengevaluasi diri agar mampu bangkit lagi. Kita perlu perbaiki sudut pandang kita terhadap segala hal yang kita jumpai dengan pola pikir yang selalu positif, sehingga setiap hasil apapun yang kita dapati dapat menjadi hal yang selalu penuh arti. Tuhan pasti menyempurnakan upaya kita untuk merombak pola pikir dan pola hidup kita yang positif sesuai dengan yang Ia kehendaki. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Allah, kami mohon keteguhan iman bagi semua umat Kristiani yang sedang mengalami penganiayaan karena imannya akan Yesus Kristus. Dan kembalikanlah umat-Mu yang menjauhkan diri dari Engkau. Semoga mereka kembali ke pangkuan gereja kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk para pemerintahan bangsa kami, agar dapat memimpin rakyatnya dengan cinta kasih dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, kami mohon kerahiman-Mu untuk jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal dunia, jiwa-jiwa yang terlupakan di api penyucian,
bebaskanlah mereka, dan biarkanlah mereka menikmati sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, kami mohon berkat-Mu untuk dunia kami, agar terpulihkan dari wabah virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.